Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan sebuah tenses, yaitu tenses past continuous atau past progressive. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Winarti Nandazul. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Mataram. Baiklah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu definition atau penjelasan. An action which was occurring at some specific time in the past. Jadi, past progressive atau past continuous itu adalah menjelaskan tentang sebuah kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau yang tidak ada hubungannya dengan sekarang dan dengan waktu yang lebih khusus atau spesifik. Baiklah, lebih jelasnya lagi, mari kita lihat formulanya. Sebelum kita masuk ke formula, kita akan masuk ke time signal atau kapan past continuous itu terjadi, kapan kita gunakan past continuous itu. Yang pertama, time signalnya yaitu yesterday morning. Di sini kita nggak harus pakai morning aja ya, bisa juga afternoon, night, atau yang lain-lain. Seperti contoh yang kedua, yesterday night. Dan contoh ketiga adalah spesifik waktu yang menyebutkan bulan, last year on July. Kita juga bisa menggunakan another month, kayak May, Juni, atau yang lain-lain. Yang keempat, di sini ada spesifik hari dan jam, last Friday at 7 o'clock. Jadi ini cuma contoh aja, kita juga bisa menggunakan waktu yang lain yang sejenis dengan ini. Baiklah, kita akan masuk ke penggunaan dari past continuous. Di sini ada 3 kegunaan dari past continuous. Yang pertama yaitu an action which was occurring in the past and was interrupted by another action. Jadi yang pertama itu adalah sebuah kejadian yang sedang terjadi di masa lampau dan kejadian tersebut diganggu oleh kejadian yang lain. Rumusnya yaitu when subjek 1 plus simple past tense plus subjek 2 plus past progressive. Jadi di sini kenapa ada when? When di sini adalah sebagai konektor dari dua klausa karena kita akan menggabungkan dua kejadian yang terjadi. Yang satu simple past tense, yang kedua adalah past progressive. Atau rumus ini juga bisa dibalik ya, seperti contoh yang ada di bawah ini. Baiklah, kita akan lanjut ke contohnya. Contohnya yaitu when Mark came home, Martha was watching television. Jadi artinya itu ketika Mark datang, Martha sedang menonton television. Jadi maksudnya itu Mark baru aja pulang nih. Nah, tapi Mark sudah dan Martha sudah menonton televisi. Jadinya kita bisa simpulkan kalau di sini yang duluan terjadi dari dua klausa ini adalah Martha was watching television. Atau bisa juga dibalik guys, Martha was watching television when Mark came home. Tapi maknanya tetap sama, cuman dibalik aja. Oke, the next use adalah two actions occurring at the same time in the past. Jadi ada dua kejadian yang sedang terjadi pada waktu yang sama. Dua-duanya ini terjadi barengan. Kita lihat rumusnya, subjek 1 plus past progressive plus while plus subjek 2 plus past progressive. Atau juga bisa dibalik. Nah, di sini kita menggunakan while. Kenapa? Kenapa tidak menggunakan when seperti yang sebelumnya? Karena kita di sini akan menggabungkan dua klausa di mana kejadian dalam dua klausa ini barengan atau sama-sama sedang terjadi. Jadi kita menggunakan while. Kita lihat ke contohnya. Martha was watching television while John was reading a book. Martha sedang menonton televisi ketika. Begitu juga dengan John yang sedang membaca buku. Jadinya antara Martha yang sedang menonton televisi dan John yang sedang membaca buku sama-sama sedang terjadi pada waktu itu. Begitu juga apabila dibalik, while John was reading a book, Martha was watching television. Jadi artinya tetap sama, mana tetap sama, cuman kita balik aja bentuknya ya, tapi tidak merubah makna. Oke, the last one is the use dari past continuous atau past progressive adalah an action which was occurring at the some specific time in the past. Ini adalah rumus inti dari past continuous, yaitu subject plus to be
was atau were plus verb ing plus objek atau complement. Di sini karena yang kita jelaskan itu adalah past continuous, tentu to be juga harus berbentuk past, yaitu was dan were. Seperti yang kita tahu, was itu untuk subjek I, she, he, it, sedangkan were, you, they, dan we. Oke, contohnya yaitu Martha was watching television at 7 o'clock last night. Yang digarisbawahi was watching ini adalah verb dari contohnya. At 7 o'clock last night adalah specific time dari past continuous ini. Karena seperti yang kita katakan sebelumnya itu, bahwa salah satu ciri dari past continuous atau past progressive ini adalah yaitu harus disertai dengan specific time atau waktu yang spesifik. Oke, kita masuk ke contoh kalimat aktif dan pasif. Contoh yang pertama yaitu Martha was watching television at 7 o'clock last night. Sebelumnya, tanda plus ini menunjukkan bahwa kalimat ini berbentuk aktif ya, dan tanda sama dengan ini adalah pasifnya. Baiklah, kita fokus ke garis yang dibawahi yaitu verb dari kalimat ini. Baiklah, contoh pasifnya itu television was being watched by Martha at 7 o'clock. Jelas sekali di sini perbedaan verb dari bentuk aktif dan pasif. Pada bentuk aktif, verbnya itu menggunakan past continuous. Tapi main verb, memang semua ini tentang past continuous. Maksud saya yaitu main verbnya menggunakan verb ing. Kita lihat sedangkan bentuk pasif. Di sini digunakan being watched. Main verbnya watch itu menggunakan verb 3 dengan sebelumnya itu diiringi oleh to be sebagai bentuk dari pasifnya. Baiklah, kita lihat ke contoh kedua. Henry was eating a snack at midnight last night. Dan bentuk pasifnya a snack was being ate by Henry at midnight last night. Di sini jelas sekali ya perbedaannya teman-teman. Eating di sini yang di atas merupakan verb ing, sedangkan yang bentuk pasifnya dia menggunakan verb 3, ate. Baiklah, contoh yang ketiga. The rain was watering the plants yesterday morning. Dan bentuk pasifnya yaitu the plants was being watered by the rain yesterday morning. Di sini juga sama seperti contoh yang pertama, karena dia regular, jadi verb 3-nya itu tinggal ditambahkan id. Tapi ini bukan verb 2 ya, ini adalah verb 3 karena sebelumnya itu ada to be, yaitu being. Jadi dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada saat kita mengubah kalimat aktif menjadi pasif, antara subjek dan objeknya itu dibalik. Seperti contoh yang pertama yang kita artikan, Martha sedang menonton televisi pada jam 7 tadi malam. Sedangkan untuk pasifnya itu kita balik. Televisi sedang ditonton, bukan televisi yang menonton kan? Televisi ditonton oleh Martha pada jam 7 tadi malam. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Thanks for watching. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.